Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, selamat malam. Ketemu lagi bareng gue si pengisi suara story yang seperti biasa live story di jam malam hari ini di 1 jam saja. Di sini di malam hari ini aku akan menyiapkan beberapa kata story tentang cinta lagi yang mudah-mudahan bisa bermakna dan ada isinya, apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang didengar di kehidupan sekitar. Dan tema di malam hari ini adalah tentang LDR. Wah, selamat menyimak dan selamat mendengar. Bulan jika dilihat di mana aja akan tetap sama ya. Seberapa jauh kamu di sana ya akan tetap sama kelihatan. Jika ada yang teringat dengan diriku, tetaplah bulan itu sesekali. Jika seandainya bulannya gak nampak, puterin lagu yang aku sukai aja di saat menjelang tidurmu. Seandainya jika kamu rindu, dengerin aja storyku yang udah aku rekam dan aku simpan. Kamu tahu percis di mana aku menyimpan dan meletakkan storyku. Jika sulit bertemu, kamu tinggal lihat beberapa fotoku yang udah aku kirimkan di perangkat phonebookmu. Oh iya, dulu kita sering tanya balik kabar melalui sebuah surat. Sekarang kita udah bisa kirim kabar lewat pesan WhatsApp dan video call kan? Sejauh apapun kamu di sana, aku selalu baik-baik aja. Dan aku juga percaya bahwa kamu akan baik-baik di sana. LDR itu tidak terlalu membebani kok. Grogi ya gue bacainnya ya. Padahal ini tulisan gue sendiri anjir. Emang iya, bagian tersulitnya adalah menjaga perasaan masing-masing. Jika kamu percaya, aku pun sama. Kamu pernah bilang LDR itu biasanya dipenuhi dengan rasa curiga dan berantem, miskomunikasi tanpa jelas nggak kelihatan. Aku minta maaf. Aku yang sering melihat aktivitas kamu di media sosial, tapi malah aku terlalu malas buat nge-like postingan foto-foto kamu. Kamu boleh marah jika kamu mau. Kamu boleh marah jika aku mungkin sengaja lupa sesuatu. Aku izinkan kamu marah jika aku telat membalas chatan kamu. Pertama kali kita pacaran, disitulah awal mula kita berdua ngebangun sebuah hubungan yang awalnya kayak layaknya tanah kosong yang udah kita beli tanahnya, terus kita bangun sebuah rumah
dan kita isi rumah itu satu-satu, satu persatu, pelan-pelan, dengan kerinduan, dengan kasih sayang, dengan perhatian, dan lain-lain. Hingga isinya ada sebuah kebahagiaan dan kenyamanan, meski itu sangat sederhana dan kecil banget. Aku pun bahagia melakukannya berdua dengan kamu. Kita saling bertahan, di mana kita udah memulainya dari nol hingga saat ini. Kita masih bisa bersama. Aku percayakan perasaanku sama kamu. Dan kamu, aku tahu akan mempercayakannya kepadaku. Dan kita hanya tinggal menunggu tanggal dan waktu yang tepat aja. Mungkin buat kamu yang di sana, yang jauh banget di sana, ada beberapa kata-kata yang ingin aku sampaikan buat kamu di sana. Meski aku bukan orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga di dalam hati kamu, aku harap bisa menjadi yang terakhir dalam hati dan hidup kamu. Dalam jarak kita saling mendoakan. Dalam jarak kita saling meneduhkan. Dalam jarak kita saling menguatkan. Meski berpisah ratusan kilometer darimu, adalah bagian dari ujianku. Namun akhirnya bertemu dengan kamu itu adalah sebuah penghargaan dari sabarku. Cinta adalah sebuah perasaan yang nggak bisa dijelaskan ketika kamu menanyakan arti dari cinta itu. Aku hanya bisa menatap mata kamu dan bergumam di dalam hati. Inilah arti cinta tersebut. Untukmu, semoga jarak membuat kita dekat karena rindu. Bukan justru menjauh karena jauh. Terima kasih sayang, udah meluangkan, udah mempertahankan, udah kokoh tanpa ada paksaan. Karena pemandangan yang sering aku lihat di perangkat teleponku adalah foto dan videomu. Selamat malam sayang dan good night. Nah itulah. Waalaikumsalam. Bener. Itulah kata-kata story LDR yang aku buat, simpulkan dan singkat banget, nggak terlalu panjang. Mungkin di luar sana kalau ada yang LDR ya bertahan aja dulu ya. Ya intinya sabar aja sih, sabar. Aduh sabar ya.
Ujian yang paling terberat emang sabar ya. Sabar dari rasa curiganya, sabar dari rasa nggak ada kabar gitu. Sabar harus nerima dari masing-masing dengan kesibukannya. Kalau sayang, nggak mungkin putus, gue yakin kalau LDR itu. Pokoknya kalau udah dapat pasangan jaga baik-baik aja dulu ya, jagain baik-baik aja dulu ya. Kalau udah satu aja dulu gitu ya. Walaupun gak jodoh itu udah rulesnya, aturannya udah ada, ketentuannya udah sih. Emang ya udah gitu. Karena hidup itu ya udah berat tuh. Kata dia nada berat. Rindu itu berat. Susah buat ditimbang, berat banget. Tinggal sebulan aja berat banget. Kita keinget dengan 6 bulan deh, 6 bulan. Sebulan terlalu deket, terlalu singkat. 6 bulan, belum setahun. Kita udah keinget dengan senyuman manisnya, ya kan? Misalnya Denada keinget dengan senyuman manisnya cowoknya. Hidungnya yang suka ngembang atau alisnya yang suka naik turun, atau ketika cowoknya atau ketika ceweknya lagi duduk rapi banget, terus duduknya itu kayak wibawa banget ya, ngomongnya pelan, apalagi pas lagi ketawa, anjir kangen banget anjir, sumpah. Nggak kangen, lo pasti kangen anjir. Cara dia ngomong, ya kan? Cara dia senyum. Biasanya wanita suka ngelus-ngelus rambutnya, atau cowok suka gerak-gerakin matanya. Makanya beruntunglah ketika dikasih waktu buat bertemu, meskipun itu setahun sekali. 1 hari serasa 1 tahun bang. Aduh. Ya, berasa sih emang kayak gitu. Nah, iya itu. Kita juga terkadang merindukan. Bener. Kita rindu dengan marahnya dia ya. Aku juga rindu dengan marahnya si doi. Aku rindu dengan kepolosannya dia. Aku rindu dengan kecemberutnya dia. Aku rindu dengan dia yang suka ngomel-ngomel, marah-marah gak jelas, suka curigaan, suka bohong, atau suka jahil. Itu yang akan pasti dirindukan setiap pasangan anjir. Marah-marahnya ya kan, ngambeknya, emosinya, egoisnya anjir. Itulah yang harus dari dulu gue harus sukai marahnya dia, gue harus terima egoisnya dia, gue harus sayang sama misalnya ya bawel-bawelnya dia lah, cerobohnya dia gitu kan. Ya seneng aja gitu, have fun aja anjir. Kangen ya. Jadi buat yang LDR di sana, sabar aja ya. Sabar, tinggal nunggu timing, tanggal. Mungkin si cowoknya lagi nabung. Cowok itu lagi nabung kalau misalnya biasanya LDR. Tunggu ya, nanti 3 tahun lagi. Nah kalau ada cowok yang ngomong bilang nanti tunggu ya 3 tahun lagi, itu tuh cowok lagi nabung buat ngelamar wanitanya. Tunggu ya 5 tahun lagi tuh.
Kalau ada tapi nggak tahu juga ya, sepengalaman dan aku gitu ya, cowok kalau udah ngomong kayak gitu, tunggu 6 tahun lagi aku ke rumah. Cowok kalau udah bilang gitu, dia serius sama kamu, dia bakalan ngelamar kamu. Selama cowok itu belum ada bilang kata, tunggu ya nanti aku bla 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 semacamnya, mungkin itu dia belum siap. Tapi ketika ada seorang cowok yang mengatakan, nanti aku ke rumah, tunggu aku di, misalnya di 2 tahun lagi. Itu cowok kalau udah di 2 tahun, setahun lagi dia udah mapan, mungkin udah punya rumah, udah siap. Dan udah siap menancapkan sebuah cincin di jari-jari pasangannya. Wah anjir, anjir manis banget anjir. Udah nikahin nikah aja nikah. Jadi kalau nikah itu kangennya itu unlimited ya, nggak ada batasnya. Beda sama pacaran. Ya pacaran gitu, kita kangennya itu cuman hanya di malam minggu doang. Kalau yang deket ya bisa ketemu. Kalau yang jauh ya cuman video call, sleep call, gitu. Tapi kalau udah nikah, udah sekamar, udah serumah, kangen, nggak perlu lagi WhatsAppan setiap hari bilang sayang, miss you, nggak perlu tiap hari. Udah ada di sebelah kalau udah nikah tuh. Udah bisa meluk tiap hari, udah bisa merhatiin tiap hari kalau udah nikah tuh. Anjir, kapan ya? Semua juga pengen banget anjir kayak gitu. Oh suami, astaga. Ya beruntunglah kalau yang udah rumah tangga sih. Alhamdulillah. Berarti udah nemuin orang yang tepat. Kalau udah rumah tangga, ya udah. Biasanya yang orang sering ngasih saran ke aku gitu ya. Kebanyakannya orang-orang yang ngalamin. Ya itu, kalau udah rumah tangga ya biasanya harus bersabar, bersyukur, berikhlas, ya udah gitu. Biasanya itu doang sih, tinggal ngejalanin sampai tua udah, karena udah nemuin orang yang tepat. Mau gimana lagi, karena udah nemuin orang yang tepat. Selama masih ada sebuah handphone ya, kalau udah rumah tangga mah udah gak perlu khawatir lagi anjir, gak perlu ada yang dikhawatirin lagi. Udah tinggal ditelepon, tapi di jam, jangan ngasih kabar atau di jam-jam kesibukan gitu. Kasihlah kabar di jam-jam, di saat lagi santai. Ya jam pulang kerja biasanya di jam santai ya, udah beres, udah nyantai, barulah kita nanyain kabar. Aduh sayang lagi nih keluar nih, sayang gimana kerjaannya tadi anjir. Biasanya itu sih wanita, gitu gak sih wanita biasanya kalau nanyakan kepada seorang cowok? Atau jangan-jangan biasanya wanita suka, sayang udah ada duit lebihnya belum? Boleh gak transfer nih buat beli ke kosmetik? Itu mah udah rumah tangga ya, udah jadi sewajarnya, itu udah lumrah ya kalau gitu ya wanita ya. Sayang, wanita kan biasanya gitu ya, sayang kangen gitu. Aku pengen beli sesuatu, aku udah pesen sih di Tokopedia. Nanti transfer ya. Ya jauh ya gitu, jauh sih gitu. Sayang pengen bakso, kan kamunya nggak ada di sini. Gak apa ya, aku beli sendiri. Ada.
Gak enak lah pokoknya kalau yang udah rumah tangga mah ya. Itu sih aku karena aku belum pernah ngalamin rumah tangga kayak gimana, tapi aku pernah menerima nasihat dan saran dari kakak-kakak dan adekku sendiri yang udah berumah tangga, ya kayak gitu mereka tuh. eh Sang istri harus ada izin, ya sama-sama sih harus ada izin, harus ngomong sih biasanya komunikasi kan ya. Ada izin dari suami, suami harus ngomong ke istri, biasanya seperti itu. Gue yakin istri yang soleh itu selalu mendoakan suaminya. Gue yakin istri-istri yang soleh itu pasti selalu mendoakan aja. Karena rezekinya suami ada dari doa-doanya sang istri. Bener, gue nggak tahu, gue lupa hadisnya, aku di dalil-dalilnya, tapi menurut ya agama katanya gitu. Rezekinya suami adalah doa dari doa seorang istrinya. Seorang istrinya yang cantik, yang sabar, yang selalu ngedoain suaminya. Makanya suaminya banyak rezeki, dibeliin lah sebuah peralatan kebutuhan sang istri. Karena sang istri udah ngedoain suaminya, yang sabar kerjanya, yang kuat dengan capeknya. Nah, istri yang soleh pasti ngedoain suaminya kayak gitu. Berapapun rezeki kamu, anjir, gila sih, romantis banget ya. Nggak, soalnya kan kita nggak bisa dibikin bahagia tiap hari. Hari ini kita bisa bahagia, tapi ya mungkin besok kita cemberut gitu ya, bete. Ke suamiku cowokku nggak transfer sih hari ini. Cemberut, ya kan, di hari keduanya. Hari ketiganya seneng lagi, bahagia lagi karena udah ada transferan nih. Senang lagi, happy lagi, ya kayak gitu-gitu aja kan biasanya. Ya itulah emang pentingnya bersyukur, bersabar dan ikhlas itu di situ. Ujian itu di situ. Kalau yang udah rumah tangga ya. Tapi nggak tahu juga sih. Pokoknya buat yang sedang jagain pasangannya ya, buatlah seromantis terus. Meski umurmu udah tua, umurmu lagi beranjak, buatlah terus menerus seromantisnya. Hal-hal kecil romantis kayak nuangin kopi, minuman, nyuapin, cara ngomong yang kayak nggak seperti kayak nyuruh, nggak kayak nunjuk-nunjuk, kata yang halus kayak aku minta tolong, boleh nggak sayang, seduhin aku sebuah secangkir kopi hangat, nanti aku bantuin tugas kerjaan kamu. Gila, romantis banget. Hal-hal kecil anjir. Hal-hal kecil pun yang romantis bisa dampaknya gede banget. Itu yang disebut namanya harmonis. Pahala besar. Pahala buat si ceweknya, pahala buat si cowoknya. Karena udah menunaikan peran dan tugasnya masing-masing. Makasih udah bangunin aku tadi pagi. Biasanya aku suka ketiduran, kebablasan. Dibangunin, minta tolong. Biasanya kalau nggak sayang bilangnya nanti pagi bangunin aku ya jam 5. Aku minta tolong. Anjir, gila seromantis itu ya. Hal kecil anjir bisa bikin bahagia. Hal-hal kecil bisa bikin kamu
harmonis. Gue aja mau banget anjir, siapa yang gak mau harmonis sih hubungannya? Siapa sih hubungannya yang gak mau seromantis anjir? Hari-hari dan bulan-bulan akan berlalu tanpa kita saling memandang. Tetapi tidak ada yang berubah karena hati tahu tempatnya. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat kamu dari dalam mimpiku. Aku gak bisa nunggu sampai suatu hari ketika aku bisa memeluk kamu setiap malam saat aku bermimpi. Kamu adalah cahaya terang dalam hidupku. Kamu sempurna bagiku. Tuh. Cowok yang ngomong kayak gitu tuh, iya, gimana ya? Cintai orang yang mencintai orang yang dicintai itu sama-sama sempurna anjir. Sama-sama sempurna. Dia yang bilang sempurna, kamu yang bilang sempurna. Nah, dimanapun kita berdua berada di dunia, kamu selalu ada di hati dan di jiwaku. Aku mencintai kamu lebih dari apapun yang ditawarkan di dunia ini. Wah. Meski aku kesepian tanpa kamu di ruang yang sama denganku, aku gak pernah benar-benar kesepian karena aku menyimpan cinta kamu di hatiku. Save ya, istilahnya kayak save my soul, kayak lagunya Padi. Save my soul, udah bagian dari belahan jiwanya. Aku suka mendengarkan suara kamu karena itu menenangkan dan menghibur ketika gak ada banyak kenyamanan di dunia ini. Cuman dia doang kayak gitu ya. Tuh, saking spesialnya pasangan kamu, sampai suara kamu pun nyaman anjir. Keinget apa sih ya, keinget pasangan, mata pasangannya, cara jalannya yang sering indah banget ngeliat. Wah anjir. Aku gak menangis karena kita telah dipisahkan oleh jarak. Dan selama bertahun-tahun, mengapa? Karena selama kita berbagi langit yang sama dan menghirup udara yang sama, kita masih tetap bersama. Karena bulan dilihat dimanapun tetap sama, akan tetap sama. Kamu yang di sana akan tetap sama, aku yang di sini akan tetap sama. Gak ada yang berubah. Aku yang masih sayang dan kamu pun pasti masih sayang. Wah. Salam kenal bang ya, bang izin aku turun ya. Oke silakan, terima kasih banyak buat Denada. Salam kenal bang ya, bang izin aku turun ya. Oke silakan, terima kasih banyak buat Denada. Udah nemenin, udah ngobrol, udah segalanya, thank you banget. Udah gangguin waktunya, pokoknya gue udah minta maaf, udah kira
jika sekiranya bikin orang yang nonton itu bikin galau, buat bikin ngajak nangis, gue minta maaf sayang sebesar-besarnya. Atau ada kesalahan kata-kata yang gue buat, gue yang tulis, gue minta maaf. Ya kekurangan ada di gue sih, gue minta maaf aja. Gue minta maaf kalau gue banyak kekurangan. Itu aja sih buat Denada ya. Terima kasih banyak udah come, udah nemenin, udah talking, udah ngobrol, udah berbagi perasaannya, mungkin berbagi share cerita tentang pengalamannya dan lain-lain. Gue say thank you banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Di penghujung story di malam hari ini, sukai dan terimai lebih kurangnya pasangannya dan lebih kurangnya diri kita sendiri. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah yang kurang pas-pasan atau background yang kurang menarik. Bukan di bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang menentukan kamu itu harus benar atau salah. Saya hanya berusaha menjadi seorang penulis, membuat story, mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, didengar, agar menjadi sebuah, mungkin nantinya siapa tahu aku diberi kesempatan membuat sebuah buku karya saya sendiri. Dan saya gudangnya kebodohan dan kesalahan, boleh disukai, boleh juga enggak. Ambil yang positifnya aja, ambil yang baiknya aja. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, selamat malam. Mohon maaf jika mungkin ada kesamaan kata-kata atau sebuah nama tempat atau ketidaksengajaan saya berkata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah.